Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian akhir tahun ataupun penilaian akhir semester. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 7 sekolah menengah pertama, kurikulum Merdeka Belajar. Pembahasan untuk PAT dan PAS ini adalah di semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Bagian yang pertama. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Nomor 1. Segala kegiatan yang dilakukan oleh setiap manusia guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dan untuk mencapai kesejahteraan disebut titik-titik. Pilihannya A. Proses produksi, B. Kegiatan ekonomi, C. Produksi, dan D. Konsumsi. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu kegiatan ekonomi. Soal yang kedua. Perhatikan data bahan galian di bawah ini. Yang pertama emas, yang kedua pasir, yang ketiga tembaga, yang keempat gas bumi, dan yang kelima perak, serta keenam adalah batu kapur. Berdasarkan data di atas yang merupakan kelompok bahan galian golongan B ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Jadi untuk golongan B ini adalah yang D, yaitu nomor 1 emas, nomor 3 tembaga, dan nomor 5 adalah perak. Soal nomor 3. Dahulu kala di Pulau Sumatera ada suatu kerajaan bercorak Buddha. Kerajaan tersebut mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Balaputra Dewa. Kerajaan tersebut adalah kerajaan titik-titik. Pilihannya A. Kurtai Martadipura, B. Mataram kuno, C. Tarumanegara, dan D. Sriwijaya. Maka jawabannya adalah D, yaitu Sriwijaya. Soal yang keempat. Kerajaan Islam ini pernah menjadi penguasa tunggal jalur pelayaran Selat Sunda pada masa kepemimpinan Hasanuddin. Kerajaan tersebut dikenal sebagai penghasil beras dan lada. Kerajaan Islam tersebut adalah kerajaan titik-titik. Pilihannya A. Demak, B. Banten, C. Mataram kuno, dan D. Goa dan Talo. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu Banten. Soal nomor 5. Perusahaan yang membeli barang-barang dari luar negeri untuk dijual di dalam negeri disebut titik-titik. Pilihannya A. Agen, B. Maklar, C. Importir, dan D. Komisioner. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu importir. Selanjutnya soal nomor 6. Faktor yang mendorong berkembangnya Islam di Indonesia adalah titik-titik. Pilihannya A. Ajaran Islam mempunyai bermacam-macam upaya ritual, B. Penyebaran agama Islam dilakukan oleh para bangsawan, C. Berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, D. Ajaran Islam tidak mengenal sistem kasta. Maka jawabannya adalah yang D, di mana ajaran Islam tidak mengenal sistem kasta. Soal nomor 7. Tujuan utama ekspedisi Pamalayu yang dilakukan Raja Kertanegara pada tahun 1275 sampai 1286 pada dasarnya adalah untuk memperluas ke wilayah kekuasaan kerajaan Singasari. Terutama sasarannya adalah kerajaan-kerajaan di Sumatera atau Melayu. Hal tersebut dilakukan untuk titik-titik. Pilihannya A. Memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Singasari, B. Mencari sekutu yang dapat membendung serangan Mongol, C. Menaklukkan kerajaan Sriwijaya, dan D. Menunjukkan kekuasaan kepada kerajaan Sriwijaya. Maka jawabannya adalah yang A, yaitu memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Singasari. Soal nomor 8.
Salah satu pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dalam hal seni bangunan adalah pembuatan seni patung. Ciri paling menonjol pengaruh Hindu-Buddha dalam pembuatan seni patung adalah titik-titik. Pilihannya A. Patung yang dibuat berukuran besar. B. Patung dibuat ada perwujudan dewa dan Buddha. C. Pembuatan patung terinspirasi oleh tokoh dan raja. Dan D. Patung dibuat dari batu kali yang padat. Maka jawabannya adalah yang B. Patung dibuat adalah perwujudan dewa dan Buddha. Soal nomor 9. Faktor yang bukan merupakan faktor yang memengaruhi penawaran adalah titik-titik. Pilihannya A. Biaya produksi, B. Kemajuan teknologi, C. Jumlah pendapatan, dan D. Harga barang dan jasa lainnya. Maka jawabannya adalah yang C, yaitu jumlah pendapatan. Soal yang ke-10. Berikut yang merupakan contoh permintaan absolut adalah A. Meskipun Rofikoh mempunyai uang yang cukup untuk membeli tas bahu, dia membeli tas punggung. B. Wijayanti ingin membeli raket badminton, akan tetapi ia tidak memiliki uang yang cukup. C. Setelah Andi mempunyai uang yang cukup, dia membeli sepeda baru. Dan D. Ayah membelikan Anita sepasang sepatu olahraga yang baru. Maka jawabannya adalah yang B, di mana Wijayanti ingin membeli raket badminton, akan tetapi ia tidak memiliki uang yang cukup. Jadi permintaan absolut itu lebih cenderung hanya berupa keinginan saja, tanpa didukung dengan kemampuan untuk membelinya. Soal nomor 11. Hutan suaka alam berfungsi untuk titik-titik. Pilihannya A. Melindungi tanah dari bahaya bencana alam. B. Menghasilkan produk-produk kehutanan. C. Melindungi atau melestarikan flora dan fauna langka agar tidak mengalami kepunahan. D. Tempat cadangan bagi pertanian dan pemukiman. Maka jawabannya adalah yang C, yaitu melindungi dan melestarikan flora dan fauna langka agar tidak mengalami kepunahan. Soal nomor 12. Pada dasarnya semua pelaku ekonomi dapat menjadi konsumen. Wujud kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah titik-titik. A. Membeli peralatan kantor pemerintah. B. Membangun sarana dan prasarana transportasi. C. Membuka lapangan kerja baru. Dan D. Menyalurkan 9 bahan pokok. Maka jawabannya adalah yang A, yaitu membeli peralatan kantor pemerintah. Soal nomor 13. Pada kegiatan pertambangan terdapat berbagai tahapan, di mana suatu kegiatan lanjutan yang meliputi pekerjaan-pekerjaan yang mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata, dan besarnya cadangan serta studi kelayakan dari endapan bahan galian atau mineral berharga yang telah ditemukan disebut titik-titik. Pilihannya A. Prospeksi, B. Eksplorasi, C. Eksploitasi, dan D. Pengolahan. Maka jawabannya adalah eksplorasi. Soal nomor 14. Stratifikasi sosial pada masyarakat yang menganut sistem kasta bersifat titik-titik. Pilihannya A. Terbuka, B. Tertutup, C. Campuran, dan D. Semi tertutup. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu tertutup. Soal nomor 15. Ada beberapa teori mengenai proses masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia. Berikut ini yang tidak termasuk teori mengenai proses masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha adalah teori titik-titik. Pilihannya A. Persia, B. Ksatria, C. Brahmana, dan D. Arus balik. Maka jawaban yang tepat adalah yang Persia. Soal nomor 16. Daerah Alor memiliki kain tenun yang sangat terkenal. Tenun Alor mempunyai motif yang khas dan warnanya cerah. Tenun Alor dibuat menggunakan peralatan manual dan sangat sederhana. Tenun khas Alor biasa digunakan untuk membuat pakaian adat Alor. Hasil karya tersebut menilai tinggi karena titik-titik. Pilihannya A. Jarang dijumpai di pasaran. B. Bahan baku sukar diperoleh. C. Proses pembuatannya panjang. Dan D. Berbasis kearifan lokal setempat. Maka jawabannya adalah yang D, yaitu berbasis kearifan lokal setempat. Soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Berikut pernyataan yang tepat mengenai rumah tradisional pada gambar tersebut adalah titik-titik. Pilihannya A. Rumah Joglo Jawa Tengah, B. Rumah Dayak Kalimantan, C. Rumah Tongkonan Sulawesi Selatan, dan D. Rumah Gadang Sumatera Barat.
maka rumah tersebut adalah yang D, yaitu Rumah Gadang, Sumatera Barat. Soal nomor 18. Kebudayaan sebagai suatu kekayaan bangsa memiliki unsur yang universal. Di bawah ini yang termasuk atau merupakan bagian dari unsur-unsur kebudayaan kecuali. Pilihannya adalah A. Pengetahuan, B. Sistem organisasi kemasyarakatan, C. Tempat wisata, dan D. Bahasa. Maka jawabannya adalah yang C, yaitu tempat wisata. Soal nomor 19. Pada masa lalu, bangsa Indonesia melakukan berbagai perjuangan untuk membebaskan dan memperjuangkan wilayahnya dari penjajah. Perjuangan tersebut dilakukan oleh berbagai tokoh, di mana perjuangannya termasuk dalam bagian sejarah di Indonesia. Salah satu penjajahan yang terlama dilakukan oleh Belanda. Akibatnya banyak daerah yang melakukan perlawanan. Perlawanan rakyat Maluku melawan Kompani Belanda atau tentara POC pada tahun 1780 dilakukan di bawah pimpinan titik-titik. Pilihannya A. Sultan Nuku, B. Temenggung Baureksa, C. Sultan Agung Tirtayasa, dan D. Sultan Baabullah. Maka jawabannya adalah yang A, yaitu Sultan Nuku. Soal nomor 20. Sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri serta biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain disebut titik-titik. Pilihannya A. Etnosentrisme, B. Nasionalisme, C. Patriotisme, dan D. Optimisme. Maka jawabannya adalah etnosentrisme atau A. Soal nomor 21. Isolasi geografis membuat suku-suku yang mendiami suatu wilayah memiliki titik-titik. Pilihannya A. Bahasa daerah, B. Kebudayaan lokal, C. Benteng pertahanan, dan D. Mata pencarian yang khas. Maka jawabannya yang B, yaitu kebudayaan lokal. Soal nomor 22. Keadaan wilayah Jepara pada tahun 1549 sampai 1579 mengalami titik puncak kemakmuran. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya berbagai kerjasama yang dilakukan pimpinan daerah tersebut dengan berbagai pihak luar. Kemakmuran dan keberhasilan wilayah Jepara tersebut berhasil dilakukan oleh seorang pemimpin wanita pada saat itu. Adapun pemimpin yang dimaksud bernama titik-titik. A. Ratu Kalinyamat, B. Kemalah Hayati, C. Cut Nyadin, dan D. R.A. Kartini. Maka jawabannya adalah A, yaitu Ratu Kalinyamat. Soal nomor 23. Peranan para wanita pada masa lalu telah dibuktikan dengan berbagai kisah sejarah. Salah satu sejarah lokal tersebut menceritakan tentang keberanian seorang laksamana perempuan. Laksamana tersebut dikenal sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia yang juga merupakan panglima perang Kesultanan Aceh yang tersohor berkat keberaniannya melawan armada laut Belanda dan Portugis pada abad ke-16 Masehi. Berikut laksamana yang dimaksud bernama titik-titik. A. Cut Metia, B. Kemalah Hayati, C. Cut Nyadin, dan D. R.A. Kartini. Maka jawabannya adalah yang B, yaitu Kemalah Hayati. Soal nomor 24. Pertanian, peternakan, perikanan, dan perdagangan termasuk salah satu unsur kebudayaan universal. Unsur kebudayaan itu adalah titik-titik. A. Religi, B. Pengetahuan, C. Mata pencaharian, dan D. Peralatan hidup. Kalau pertanian, peternakan, dan perikanan, dan perdagangan itu termasuk ke dalam mata pencaharian, yaitu C. Soal nomor 25. Secara tipologi, bahasa daerah di Indonesia dapat dibedakan ke dalam rumpun bahasa titik-titik. A. Papua dan Indo-Eropa, B. Austronesia dan Papua, C. Polinesia dan Indo-Eropa, D. Austronesia dan Indo-Eropa. Berarti jawabannya adalah yang B, yaitu Austronesia dan Papua. Soal nomor 26. Pak Andi tidak mengenal bank. Ia selalu menyimpan uangnya di dalam celengan yang dibuat sendiri. Berdasarkan tingkat literasi, Pak Andi termasuk kelompok titik-titik. A. Sufficient literate, B. Well literate, C. Less literate, dan D. Not literate. Maka jawabannya adalah D. Not literate. Berarti tidak mempunyai pengetahuan keuangan yang baik. Selanjutnya soal nomor 27. Pendapatan yang diperoleh seorang harus dikelola dengan baik. Untuk mengolahnya, maka dibutuhkan suatu pengetahuan dan keterampilan terkait keuangan, di mana serangkaian aktivitas atau proses untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan konsumen maupun masyarakat luas, dan kemampuan agar dapat mengolah keuangan secara baik disebut titik-titik. Pilihannya A. Investasi, B. Literasi keuangan, C. Skala prioritas, dan D. Kewirausahaan.
Maka jawabannya adalah B, yaitu literasi keuangan. Soal nomor 28. Perhatikan pernyataan yang menunjukkan beberapa fungsi uang dalam kegiatan ekonomi berikut. Yang pertama, alat penimbun kekayaan. Yang kedua, alat pembayaran. Yang ketiga, alat tukar. Dan keempat, alat satuan hitung. Berdasarkan pernyataan terkait dengan fungsi-fungsi uang tersebut yang tergolong fungsi asli yang ditunjukkan, fungsi asli dari uang yang ditunjukkan oleh pernyataan nomor titik-titik. Jadi untuk fungsi asli uang itu adalah ada dua, yaitu sebagai alat tukar dan alat satuan hitung, yaitu nomor 3 dan nomor 4, maka jawabannya adalah D. 29. Investasi dapat berbentuk aset nyata dan aset keuangan. Contoh aset keuangan adalah titik-titik. A. Mesin, B. Rumah, C. Deposito dan tabungan. Dan D adalah tabungan. Maka yang termasuk aset keuangan adalah yang deposito. Kalau mesin, rumah, dan tabungan itu termasuk ke dalam aset nyata. Selanjutnya soal nomor 30. Bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk kegiatan konsumsi dapat dikategorikan sebagai tabungan. Seseorang yang gemar menabung akan mendapatkan berbagai manfaat tabungan baik untuk masa sekarang maupun masa depan. Di antara pernyataan berikut yang bukan manfaat dari menabung adalah titik-titik. A. Melatih gaya hidup hemat. B. Menambah utang. C. Tersedianya uang untuk hal mendesak. Dan D. Mencapai tujuan keuangan di masa mendatang. Jadi yang bukan manfaat dari menabung itu adalah yang B, yaitu menambah utang. Selanjutnya pada nomor 31, ini jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini yang benar. 31. Jelaskan mengenai distribusi tidak langsung. Jawabannya adalah distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen menjual barang terlebih dahulu kepada perantara, baik agen ataupun grosir. Perantara selanjutnya menjual kepada pedagang eceran. Selanjutnya, pedagang eceran menjual barang tersebut kepada konsumen. Jadi untuk tidak langsung itu ada perantara, yaitu agen grosir sama pedagang eceran. Selanjutnya soal nomor 32. Sebutkan kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, ini adalah kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, kerajaan Kurtai Matadipura. Yang kedua, kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga, kerajaan Sriwijaya. Yang keempat, kerajaan Mataram kuno. Yang kelima, kerajaan Singasari. Dan yang keenam adalah kerajaan Majapahit. Soal nomor 33. Bangsa Indonesia dikenal dengan keragaman budayanya sejak dahulu kala. Sebutkan 3 faktor yang memengaruhi keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama adalah pengaruh isolasi geografis. Yang kedua adalah pengaruh iklim. Dan yang ketiga adalah pengaruh letak geografis. Selanjutnya soal nomor 34. Manusia melakukan berbagai kegiatan ekonomi yang diantaranya membutuhkan uang. Sebutkan 2 fungsi uang. Uang memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama sebagai fungsi asli, antara lain sebagai alat tukar dan alat satuan hitung, serta yang kedua adalah fungsi turunan, antara lain sebagai standar pembayaran, alat penyimpanan kekayaan, serta pembentuk modal dan pendukung kegiatan. Selanjutnya soal nomor 35. Apakah yang dimaksud dengan literasi keuangan menurut OJK? Jawabannya, literasi keuangan merupakan serangkaian aktivitas atau proses meningkatkan pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill konsumen maupun masyarakat luas, kemampuan atau kompetens agar dapat mengelola keuangan dengan baik. Demikianlah video pembahasan untuk contoh soal PAT PAS Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 semester yang kedua kurikulum Merdeka. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.